Oke, ketemu lagi sama gua, nama gua Dani, gua dari Seribu Roti, gua Chief Analyst, woi Chief Analyst, Chief Economist, woi Chief Economist, Chief Eko. Jadi kali ini gua bilang ini kenapa gua kasih judul namanya inflasi tuan. Jadi sebenarnya inflasi yang terjadi sekarang ini, inflasi itu kan ya seperti yang gue bilang kemarin, inflasi itu intinya harga naik, udah titik. Nah, yang jadi pertanyaan kan gimana caranya atau kenapa harga itu naik, gitu kan? Nah, karena kita sekarang sudah menjadi dunia yang jadi satu, mungkin sejak zaman dulu juga jadi satu, tinggal siapa yang jadi pemerintah dan siapa yang memerintah, itu yang bikin regulasi, siapa yang berkuasa dan siapa yang harus dikuasakan, itu ya. Jadilah kondisi sekarang ini. Jadi kita ini yang posisinya ada di negara, sebenarnya gue kurang suka kalau dibilang negara berkembang atau di negara ketiga ya. Cuma memang proses menuju maju juga masih hayalan karena ya ada salah satu jalan yang menurut gua bisa bikin kita maju ternyata masih dikuasain dan atau dimonopoli oleh orang-orang yang sama juga, yaitu lewat venture capital. Jadi usaha-usaha kita bisa listing di bursa, bisa diperjualbelikan sehingga seperti bisa kayak Amerika nih ya, bisa kayak Singapura gitu ya, bisa kayak Jepang yang bursanya bagus gitu. Mereka ini sudah terbiasa jual beli perusahaan. Kita lanjut lagi. Jadi kenapa gue bilang inflasi tuan? Jadi sebenarnya inflasi ini terjadi gara-gara senjata makan tuan menurut gue sih. Jadi awalnya kan Rusia mempertahankan Ukraina, ya lepas dengan dalih apapun, ya yang jelas ini terjadi perang. Dan bisa aja selama ini bisa juga atau mungkin aja di belakang ini sebenarnya dalam tanda kutip ada orang yang tidak berperi kemanusiaan yang apa ya, yang mengambil untung di antara ini karena kalau ada perang kan otomatis perusahaan militer, perusahaan persenjataan harga sahamnya naik karena ada order yang tinggi. Terus ya kita nggak tahu di belakang layar apakah mereka tos gelas, gue nggak tahu juga. Ya, cuma lupain itu sejenak. Ya balik lagi, kenapa sih ini senjata makan tuan? Jadi ini nyerang Ukraina intinya gitu ya. Lepas dari apakah di belakang layar ini mereka pada berkompromi, gue juga nggak tahu. Lalu Amerika mengembargo nih, bukan yang mengembargo lah, memberikan sanksi ekonomi, ya kan? Uangnya Rusia 600 miliar nggak bisa dipakai. Artinya mungkin aja waktu dia ini nggak bisa dipakai, orang Rusia nih kayak hampir kayak kita 98 gitu, namanya rush. Artinya orang berlomba-lomba tarik uang dari bank karena ketakutan, akhirnya Rusia menetapkan salah satunya adalah suku bunganya naik jadi 20%. Terus yang kedua adalah kewajiban menggunakan rubel. Jadi negara-negara yang beli mau pakai minyak karena nggak pakai dolar, dolarnya dibekuin, dia nggak bisa pakai SWIFT, transaksi antar negara ya kayak kartu kredit, debit atau transfer internasional, dia mewajibkan semua negara yang mau beli minyak dari dia harus pakai rubel biar si mata uang Rusia ini tidak tergerus terlalu dalam. Memang soal tergerus atau nilai tukar yang turun ini tergantung negaranya masing-masing. Kalau Tiongkok nih ya, Cina itu memilih memang harga renminbinya lebih lemah daripada dolar. Biar apa? Biar produksi lokalnya murah, tapi jualnya mahal gitu ya ke negara-negara sekitarnya. Nah balik lagi kenapa ini disebut senjata makan tuan. Begitu yang terjadi ada dong pasti satu dua kekhawatiran negara-negara lain yang oh jangan-jangan kalau gua taruh duit di dalam dolar yang tadinya gua anggap sebagai cadangan devisa nanti nggak bisa gua pakai lagi kalau gua berseberangan dengan Amerika, misalnya begitulah. Nah karena ditekan begini terus ditekan nggak boleh beli minyak, otomatis apa, harga minyak dan gasnya naik. Siapa yang diuntungkan? Perusahaan minyak. Lu bisa lihat ya Aramco kuarter terakhir itu untungnya naik 39%. Ya lu bisa bayangin Arab itu Arab doang ya.
Saudi Aramco itu untungnya naik 39%. Aramco itu salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Yang gua juga masih belum ngerti kenapa harga saham di harga saham minyak perusahaan lokal ini, entah Apexindo dan lain sebagainya atau Medco Energi, belum merangkak naik sejak perang sampai hari ini. Karena ini sudah terbukti bahwa Aramco naik 39%. Jadi dilepas lepas tragedi kemanusiaan, ada yang selalu diuntungkan. Gara-gara ini harga minyaknya kan naik. Kalau harga minyak naik kayak Jerman nih kan, inflasinya atau kenaikan harganya bisa 70% gara-gara harga minyak naik. Nah, untuk menekan itu Amerika menetapkan juga sama, karena menurut gua karena kekhawatiran tadi dolarnya, orang khawatir gitu ya. Mereka naikin nih suku bunga gitu biar duit-duit yang di luar pada taruh di sini nih, biar ekonominya bisa jalan gitu ya. Berharap nanti ada lagi yang namanya quantitative easing, itu di lain video gua. Jadi menurut gua ini lu yang memblokade, tiba-tiba lu kena kenaikan harga gitu. Jadi sebenarnya inflasi yang terjadi di Amerika, di Eropa ini gara-gara ulah mereka sendiri juga saat mereka melarang membeli gas, minyak dan gas dari Rusia. Nah, dampaknya apa? Karena ini dua negara besar, salah satu tujuan ekspor katanya di Indonesia, bukan katanya, atau di berita lah, lu mulai lihat badai PHK, khususnya perusahaan tekstil misalnya, yang gue juga kaget nih, ada salah satu perusahaan namanya Victoria's Secret, yaitu istrinya David Beckham. Gue nggak perlu sebut apa nama produknya karena gue belum terbiasa nyebut yang begitu. Ya intinya ada produk Victoria's Secret yang ternyata diproduksi di Indonesia, dan perusahaan suplainya ini itu kemarin mem-PHK 400 karyawan. Kenapa? Karena di sini gara-gara harga naik, orang lebih butuh makanan, minuman dulu. Kalau dia negara 4 musim, mereka butuh pendingin gitu ya. Nanti soal pendingin ini juga gue ada video lanjutan ya soal climate change. Jadi intinya inflasi ini senjata makan tuan. Jadi inflasi di Amerika, di Eropa ini terjadi karena mereka sendiri. Sekian dari gua, nama gua Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.